Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kelas fisika. Kita akan melanjutkan pembahasan kita soal NUPO SMP tahun 2022, level soal atau tingkat kesulitannya yang bagian sedang. Ini lanjutan pembahasan dari video sebelumnya yang ternyata soalnya sangat banyak sekali. Jadi kita bagi ke dua bagian ya. Kemarin yang beberapa bagian pertama. Ini yang bagian kedua tidak terlalu banyak soalnya, sekitar 5, nggak sampai 10, cuma 5 kalau nggak salah nanti. Oke, ini langsung kita bahas saja. Mesin dengan efisiensi 95% digunakan untuk menggerakkan derek. Jika diharapkan kelajuan derek melebihi 0,5 meter per second, maka pernyataan yang memenuhi harapan ini adalah yang mana? Ini diketahui di pilihannya itu ada powernya atau daya, kemudian efisiensi si siapa ini, si dereknya, dan bebannya berapa. Pertanyaannya kecepatannya yang diharapkan melebihi 0,5, maka harus pakai sistem yang mana ini yang akan kita cari. Berarti kita menggunakan konsep energi perubahan menjadi energi yang lain. Dalam hal ini energi itu kan PT sama dengan F kalikan delta S. Jadi energi kita rubah menjadi usaha. Karena rumus power itu kan sama dengan energi per time, sehingga kalau kita bolak-balik kita punya energi sama dengan power kalikan time. Kemudian T-nya kita pindah ruas, F-nya kita pindah ruas, kita dapat bentuk lainnya power per F sama dengan delta S per T. Nah, dari sini kita dapat delta S per T itu kan kecepatan, sehingga kita punya power per force sama dengan V. Ya, ini yang akan kita cari. Nah, untuk power sendiri, dayanya itu kan 600 watt, ini ada berapa? Ada 600 watt. Ini daya masukan. Dimana efisiensinya itu kan nanti ada mesin, ya, ini ada efisiensi mesin, kemudian efisiensi mesinnya, ini power total ya, power total masuknya ke efisiensi mesin, kemudian masuknya ke efisiensi di dereknya. Jadi ya, rumus kecepatannya jadinya V sama dengan power masukan dikalikan efisiensi mesin dikalikan sama efisiensi derek ya, dibagi gayanya, ini force biasa ya. Oke, contoh yang bagian pertama. Yang bagian pertama yang A ini ya, berarti kan masukinnya V sama dengan powernya 6000 dikalikan 0,95, ini dapat dari efisiensi mesinnya 95% kan 95 per 100 ya, 0,95 kalikan 0,55 kita bagi sama 6500. Ini bisa kalian hitung dalam scientific calculator, ketemu nilainya 0,48. Sehingga kita tinggal ngerubah bagian ini, bagian powernya, bagian efisiensi dereknya di sini, sama bagian bebannya ini. Untuk efisiensi mesinnya tetap 95% ya. Sehingga ini tetap, ini tinggal dirubah-rubah dari 4 pilihan ini. Ketahuan jawabannya berturut-turut ya, ini yang A ya. Yang bagian B nanti kalau dihitung ketemunya itu 0,5 pas ya, bagian C ketemunya 0,76, yang bagian D ketemunya 0,475 meter per second. Maka dari sini kita dapat jawabannya adalah ini. Ya, tinggal dihitung aja pakai scientific biar cepat ngitungnya. Oke, kita lanjutkan di bagian soal berikutnya. Waduh, ini masuk di gas ideal ini. Gas monoatomik dengan jumlah 0,5 mol memiliki suhu sebesar 500 Kelvin dan diletakkan pada bejana yang tertutup. Pada tambahan suhu yang dibutuhkan untuk mendapatkan kalor serap sebesar 700 Joule, nilainya berapa Kelvin? Ini N, ini T mula-mula, ini Q yang diinginkan. Karena dia diletakkan pada bejana tertutup, berarti dia memiliki volume sama dengan konstan. Atau dalam ini dia berada pada keadaan isokorik ya. Nah, kita punya rumus untuk hukum berapa ya? Hukum 1 termodinamika ya, 1 atau 2 ya? 1 ingat saya. Itu kan gini bunyinya. Kalor itu sama dengan perubahan energi dalam plus usaha. Usaha sendiri itu sama dengan rumusnya tekanan dikalikan perubahan volume. Karena isokorik dia memiliki volume konstan, sehingga dalam hal ini delta V-nya sama dengan 0. Akibatnya W-nya sama dengan 0. Kalau kita masukkan ke dalam sini, kita dapat nilainya kalor itu sama dengan perubahan energi dalam. Nah, perubahan energi dalam untuk gas monoatomik itu nilainya sama dengan 2/3 nRT delta T nanti ini
perubahannya, soalnya kita pakai delta U ya. Q itu kan delta U, di mana delta U nya 2/3 NR delta T. Ini kita cari di sini kan diketahui perubahannya 700 Joule sama dengan 2/3, N nya ini 0,5. Nah R ini konstanta gas umum, itu nilainya sama dengan 8,31 kalikan delta T. Ini yang dicari. Tinggal kita rubah secara aljabar, kita dapat nilainya delta T sama dengan 700 kalikan 3 dibagi 2 kalikan 0,5 kalikan 8,31. Ini dapatnya sama dengan 112,31 Kelvin. Ini perubahannya. Kan nggak ada ya. Kan mula-mulanya kan 500 Kelvin, sehingga kan delta T itu kan sama dengan T2 min T1, sehingga kita cari T2 nya sama dengan delta T plus T1, sehingga 112,31 kita tambahin 500 dapatnya 612,31. Ya kurang lebih yang bagian ini nilainya. Sehingga ternyata ini bukan pertambahan suhu yang dibutuhkan, tapi suhu akhirnya ya. Suhu akhirnya jadi berapa? Soalnya untuk jawaban 112 nggak ada nih, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Bagian berikutnya tetap soal berlevel sedang. Perhatikan pernyataan berikut, bla bla bla. Oke, kalau ada pernyataan langsung kita lihat soalnya dulu ya. Pernyataan yang sesuai tentang laju konduksi kalor. Jadi untuk rambatan kalor itu kan bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu namanya konduksi, terus yang kedua ada namanya konveksi, yang terakhir ada radiasi. Nah untuk konduksi sendiri kita dapat Q per time-nya powernya atau lajunya, kalor per waktunya sama dengan Ka delta T per L. Kalau ini Q per T nya sama dengan H delta T. Kalau ini Q per T nya sama dengan, ya ini konstanta ya, pokoknya berbanding ini, bukan delta T, ini T pangkat 4 ya. Ya ini di radiasi benda hitam ya rumusnya. Oke, kita bagian konduksi Ka delta T per L. K ini konstanta konduksi, A nya itu luas areanya. Jadi kalau kita punya balok, misalkan balok atau apapun, ini kan ada luas areanya, ada A nya di sini, ini ada L nya ya. Sama delta T ini perubahan suhu, di sini ada T1, ini ada T2. Sehingga tinggal kita cek, jika perubahan suhu T di antara kedua permukaan semakin besar, maka perbedaan kalor semakin cepat. Ya, ini delta T semakin besar, maka Q per time-nya juga semakin besar. Satu benar, jika ketebalan dinding semakin tebal, L-nya semakin besar, maka perpindahan kalor semakin cepat. L-nya semakin besar, maka Q per time-nya semakin kecil. Salah, dua salah. Oke, satu benar. 4 ini sama-sama ada 4. Kita cek yang ketiga, jika luas permukaan A semakin besar, maka perpindahan kalor semakin besar ya. Berbanding lurus ya. Ini benar, sehingga konduktivitas terma semakin besar, maka perbedaan semakin besar juga. Ini juga benar. Jawabannya 1, 3, dan 4. Nih, udah benar yang jawab itu ya. Kita lanjutkan lagi di soal berikutnya untuk tipe soal sedang. Dani sedang bermain tenis meja. Ia melempar bola tenis ke atas dengan kecepatan 6 meter per second. Sedangkan bat tenis mejanya, bat itu yang buat mukul ini ya, ia posisikan sejauh 36 cm mendatar dari posisi awal bola dilempar. Jika Danis mulai menggerakkan bat tenis mejanya saat bola tepat mengalami kecepatan 0 meter per second, maka kecepatan bat tenis meja Danis agar tepat mengenai bola adalah berapa? Jadi ini gerak vertikal ya. Jadi nanti kan bat tenis mejanya naik kemudian turun kayak gini. Di sini nanti pas dipukul sama batnya. Jadi batnya ini melaju bergerak ketika kecepatan kecepatan bolanya ini 0 meter per second, berarti ketika bolanya tepat di atas. Jadi bolanya tepat mulai turun nih, batnya mulai bergerak. Pertanyaannya kecepatannya batnya ini berapa? Dan kita tahu pada gerak vertikal itu kan cara cepatnya ya, untuk cari kapan benda mencapai titik tertinggi yang gini, terus turun lagi ya. Ini kan ada V0, kemudian gravitinya nilainya normalnya 10 meter per second kuadrat. T di sini, TH max itu sama dengan V0 per G. Gini aja. Jadi misalkan V0-nya contohnya ya, contoh paling gampang V0-nya 20 meter per second. Dengan perlambatan 10 meter per second kuadrat, artinya tiap detik kecepatannya berkurang 10 meter per second. Berarti kan butuh 2 second untuk nyampe titik tertinggi. Gitu ya. Awalnya kecepatannya misalkan 20, ya contohnya ini 20. 1 detik jadi 10, 1 detik jadi 0. Atau misalkan tinggal 20 kita bagi 10, jawabannya 2.
Dengan kasus yang sama, cara cepatnya bisa kita masukkan ini juga, sama dengan 6 bagi 10 nilainya 0,6 sekon. Jadi untuk sampai di sini butuhnya 0,6 sekon, untuk turun balik juga 0,6 sekon. Kalau menggunakan rumus GLBB kita pakai rumus yang gini. VT sama dengan V0 min GT. Jadinya sama aja, kecepatan di atas kan 0 sama dengan V0 min GT, GT-nya benda ruas. GT sama dengan V0 sehingga T sama dengan V0 per G. Nah ini kan sama persis dengan konsep rumus yang di atas tadi. Sehingga untuk dia turun juga kan sama aja ya. Jadi waktu dari bawah ke atas, dari atas ke bawah waktunya sama 0,6 sekon. Kemudian cari kecepatannya tinggal V sama dengan S per T. Jaraknya tadi 36 cm berarti 36 kali 10 pangkat negatif 2 meter ya. Per time-nya 0,6, 6 kali 10 pangkat negatif 1. Bisa kita coret. Ini nilainya 6, 10 pangkat min 1-nya tinggal 10 pangkat min 1. Sehingga 6 kali 10 pangkat min 1 jawabannya 0,6 meter per second. Oke, udah benar jawabannya ini. Selanjutnya, perhatikan gambar 12 di bawah. Mobil B bergerak ke kiri dengan kecepatan 50 meter per second. Ini 50 meter per second ya. Mengerem dengan perlambatan maksimum sebesar 2,5 meter per second kuadrat. Kemudian setelah mobil A menempuh jarak 221,6 meter yang bergerak dengan kecepatan 100 km per jam. Oh, ini hati-hati, satunya meter per sekon, satunya kilometer per jam ke arah kanan. Juga mengerem dengan perlambatan maksimum sebesar 1,5 meter per second kuadrat. Jika awalnya mobil A dan B terpisah sejauh 1 km, maka hal yang terjadi setelah pengereman adalah apa? Kita cari jarak tempuhnya A sama jarak tempuhnya B. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2AS. 2AS ini kita pakai. VT-nya kan 0 sama dengan V0 kuadrat min 2AS. 2AS yang ke kiri. 2AS sama dengan V0 kuadrat. Kita punya nilai S-nya sama dengan V0 kuadrat per 2A. Untuk benda yang B dulu aja paling gampang, angkanya enak. 50 kalikan 50 per 2 dikalikan perlambatannya 2,5, berarti 25 kali 10 pangkat negatif 1. Ini bisa kita coret, dapatnya 2 sama ini bisa kita coret. Sehingga nilainya 50 per 10 pangkat negatif 1, nilainya 500 meter. Oke, ini jaraknya si B, butuhnya nilainya 500 meter. Sekarang kita cari yang A. Yang A ini angkanya agak nggak enak ya. Nanti kita masukkan ke saintifik biar cepat. Sama pakai rumus ini ya. Sehingga S-nya sama dengan V0 kuadrat per 2A. Masalahnya untuk nilai kecepatannya ini kan masih kilometer per jam. Kita rubah ke meter per second. Jadi 100 km per jam sama dengan 100 kalikan 10 per 36. Ini nilainya sama dengan 27,8 meter per sekon. Masukin ke sini 27,8 kuadrat per 2 dikalikan perlambatannya dia 1,5. Nilainya sama dengan 257,2 ini. Karena si mobil A bergerak duluan sejauh 221, kita hitung ya. Berarti S-nya total A sama dengan 221,6, kita tambahkan 257,2. Ini kita tambahkan, ini 8, ini juga 8, ini 7, ini 4. 478,8. Lah ini kan jaraknya 500, yang ini totalnya 478,8. Berarti kan belum sampai nabrak ya. Kalau kita selisihin nilainya 500, kita kurangi 478,8, nilainya 21,2 meter. Oke, jadi mobil A dan B tidak bertabrakan. Nyaris ini karena ya hampir 0 ini, ya apa hampir 0 ini. Ini bertabrakan salah. Yang paling tepat yang ini. Ya, itu caranya. Kita lanjutkan lagi di soal berikutnya. Ini tentang fluida. Perhatikan gambar 8 di bawah ini. Air mengalir melewati pipa 1 yang jari-jarinya 14 cm dengan kecepatan 3 meter per second. Lalu ini 3 meter per second ya. Lalu air tersebut melewati pipa 2 yang jari-jarinya 7 cm dengan kecepatan 7 meter per second. Jika terdapat pipa 3 yang jari-jarinya sama dengan pipa 2. Oke, ini sama ya, jari-jarinya ini sama ini. Pertanyaannya adalah pada gambar di atas ya. Maka kecepatan pada saat air keluar dari pipa 3 adalah berapa? Di sini kecepatannya berapa? Ini menggunakan asas kontinuitas menyatakan bahwasanya debit itu nilainya sama dengan konstan. Dalam hal ini yang masukkan 1, yang keluar di 2 sama 3. Berarti debit 1 sama dengan debit 2 plus debit 3.
Debit sendiri itu sama dengan volume per time, banyaknya air yang mengalir tiap 1 tahun waktu, dengan volume adalah AH per time, ya, luas penampang kalikan panjangnya ketinggian. Ini kan S per T kecepatan, jadinya AV. Sehingga yang kita pakai ini yang bagian AV, soalnya volumenya kita juga nggak tahu yang lewat berapa per waktunya. Sehingga A1 V1 sama dengan A2 V2 plus A3 V3. Dalam hal ini kan untuk kecepatan untuk luasnya 2 sama 3 sama. Ini terdapat pipa 3 yang jari-jarinya sama dengan pipa 2, karena jari-jarinya 2 sama 3 sama, berarti luasnya kan sama. Ini A2 sama A3 bisa kita keluarkan secara distributif. Kita punya A1 V1 sama dengan A2 dalam kurung V2 plus V3. Masukin Pi R1 kuadrat V1 sama dengan Pi R2 kuadrat, ini V2 plus V3. Pi nya bisa kita coret. R1 masuk 14 ya, 14 kuadrat, 14 kali 14, V1 nya nilainya 3 sama dengan 7 kalikan 7, V2 nya nilainya 7 plus V3 ini kita cari. 7 kita coret tinggal 2, 7 kita coret juga tinggal 2, 2 kali 2 4, 4 kali 3 12 sama dengan 7 plus V3. Kita dapat V3 nya sama dengan 5 meter per second. Ini jawabannya udah dapat. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini tentang dinamika. Mekanik bangunan mengangkat 2 balok yang dihubungkan secara vertikal menggunakan kawat tak bermasa dengan gaya sebesar 500 Newton seperti gambar ya. Jika massa balok A 10 kg dan balok B 15 kg, maka gaya yang bekerja pada kawat penghubung antara balok A dan B ini. Jadi pertanyaannya adalah gaya tegang tali. Ini ini. Oke, pertama kita tinjau secara sistemnya dulu. Kita punya sigma F sistem sama dengan massa sistem dikalikan percepatan sistem. Kita dapat percepatan sistemnya sama dengan sigma F sistem dibagi massa sistem. Oke. Ini kan geraknya kan ke atas, berarti ini arah positifnya. Yang ke atas ada ini 500 Newton, kemudian ada gaya beratnya si A 10 kg, berarti ada 100 Newton. Ini ada 15 kg, berarti 150 Newton. Berarti kalau kita tuliskan ini 500 ke atas min 100 min 150 dibagi sama massa total 10 tambah 15. Berarti nilainya sama dengan 500 kurangi 250, 250 dibagi ini 10 tambah 15 ini 25 ya. Kalau kita coret dapatnya 10 meter per sekon kuadrat. Setelah dapat percepatannya, kita tinggal tinjau salah satunya aja. Jadi untuk cari gaya tegang tali kita bisa tinjau benda B, berarti ini yang kita amatin, atau tinjau benda A, berarti ini yang kita amatin. Mana saja yang kita amatin hasilnya sama saja. Paling mudah kita ambil tegang tali yang searah pergerakan sistem. Ini kan pergerakan sistemnya ke atas, sehingga paling enak kita cari tegang talinya yang melalui pengamatan benda B. Coba nanti kita cek juga yang A. Oke, yang benda B dulu kita cek. Oke, sigma FB sama dengan massanya B kalikan percepatannya B. Total gayanya ini kan ada tegang tali yang arahnya ke atas, T min 150 sama dengan massa B. 15 kali percepatannya B sama dengan percepatan sistem nilainya 10. Sehingga T sama dengan 150 tambah 150 sama dengan 300 Newton. Oke, ini jawabannya udah tepat. Kalau kita tinjau yang benda A, sigma FA sama dengan massa A kalikan percepatannya A. Kita dapat ini kan arah gerak positifnya ke atas nih 500 ya. F min T min ini min WA. Ya, ini kelupaan. Sama dengan massa A kalikan percepatannya A. Sehingga dapat 500 min T min 100 sama dengan masanya 10 kalikan 10. Berarti 500 kurangi 100 kan 400 min T sama dengan 100. Sehingga 400 min 100 sama dengan T. T nya sama dengan 300 Newton. Sama aja hasilnya. Cuma sekali lagi biasanya lebih enak kita cari gaya tegang tali yang searah pergerakan sistem. Hitungnya lebih gampang. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini soal terakhir nih kayaknya ini. Oh iya, benar, ini soal terakhir udah nggak ada lagi. Untuk tipe soal sedang, perhatikan gambar berikut. Waduh, nggak kelihatan ini. Sinar dipantulkan dari cermin datar satu ke cermin datar yang lain seperti pada gambar 11. Setelah dipantulkan, sinar kemudian dibiaskan melalui kaca bening. Jika indeks bias kaca adalah 1,3 dan pembentukan sinarnya 12 derajat terhadap garis normal, maka besar sudut A, sudut datang A ini berapa? Oke, kita amatin satu persatu ya. Dari ini dulu yang kita amatin. Maka kita punya ini kan garis
bidang batasnya, ini garis normalnya, sudutnya yang lewat ini 12 derajat kayak gini, dia kayak gini ya. Ini kita cari dulu ya, theta 1 ini udara, N1 sama dengan 1. Ini nilainya theta 2, nilainya sama dengan 12 derajat dengan N2, ini yang kacanya tadi ya, yang di lapisan ini yang kita amatin. N2 nilainya 1,3. Oke, kita pakai Snellius seperti biasa ya. N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. 1 dikalikan sin theta 1 kita cari sama dengan 1,3 dikalikan sin 12 derajat. Berarti kita punya theta 1 sama dengan arah ke sin daripada 1,3 dikalikan sin 12 derajat. Otomatis kita nggak bisa ngitung manual, ngitungnya harus pakai scientific calculator. Theta 1 dapatnya ini 15,68 derajat ini ya. Oke. Ini gambarnya di sini kalau kita sketsa ulang, kalau kurang lebih seperti ini ya. Ini alfa di sini yang agak gede biar kelihatan. Nanti kayak gini terus ke sana. Terus sudut yang di sini normalnya di sini. Ya, ini sejajar sama ini. Maka nilai sudut di sini tadi kan dapatnya kita theta 1 15,68 di sini. Ini sama dengan sudut ini berseberangan dalam. Ya, ini sama. Karena ini garis normal di sini sama dengan sudut ini juga. Oke. Ini kan segitiga ya. Kalau kita matiin ini kan segitiga dengan sudut di sini. Kayaknya ini 135 derajat. Ya, tinggal kita cari alfa di sini kan sama kayak alfa di sini. Ini sama ya. Juga sama, sudut bertolak belakang, apa ya namanya, bukan bertolak belakang ya secara matematika, tapi nilainya masih sama karena sudut di sini kan sudut datang sama dengan sudut pantul ya. Ini juga sama, dan normal di sini sudut datang sama dengan sudut pantul, sedangkan ini 90 derajat. Jadi alfa di sini sama, sini nilainya sama, sehingga untuk cari alfa tinggal 180 derajat kita kurangi 135 dikurangi sudut yang ini tadi nilainya 15,68 derajat. Ini ketemunya di angka 29,34 derajat. Oke, jawabannya ini. Oke, itu aja pembahasan untuk bagian part 2 soal tipe sedang. Semoga membantu dalam kalian belajar. Jika ada pertanyaan bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan memudahkan kalian dalam mengerjakan soal NUPO. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.